Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yabluna bisyarri wal khairi fitnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sahibil akhlaqi wasyama'ilil maimunah wa ala alihi wa sahbihi dawil istiqamati wal amanah. Amma ba'd, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh musalla Miftahul Huda. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini secerah hati kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang 7 kelompok yang kelak di akhirat, walaupun orang lain kepanasan, mereka ini berada di dalam tempat yang sangat sejuk, yang sangat kondusif, yang sangat representatif dan sangat santai. Sudah kita bahas 6 kelompok. Sekarang tinggal yang terakhir. Kita tabaruk dari kitab Nasaiul Ibad karangan Kiai Nawawi Al-Bantani dari Indonesia, menyarai kitabnya Imam Syekhabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, yaitu Al-Muntabihat 'alal Istidad Liyaumil Mi'ad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa rajulun du'atuhum ra'atun datu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullaha ta'ala. 7 kelompok yang ketujuh, yaitu seorang laki-laki da'athum ra'atun datu jamalin, yang dirayu dan diajak oleh perempuan yang cantik, ila nafsiha, untuk melakukan perbuatan mesum atau berzina. Fa'aba, laki-laki itu menolak. Wa qala, dan dia berkata, inni akhafullaha ta'ala, sesungguhnya saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketujuh, kelompok ketujuh, yang kelak di akhirat akan mendapatkan naungan, yaitu seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan datu jamal, cantik, ya, untuk melakukan perbuatan mesum atau perbuatan dosa, berzina misalnya, ya, dan dia menolak, ya, mengatakan aku takut kepada Allah, ya. Di sarannya ini menolak dengan mulutnya dan dengan hatinya, ya. Aku takut kepada Allah, tapi megang, ya, itu bukan itu yang dimaksud. Tapi betul-betul apa? Mulutnya ngomong jangan, ini perbuatan dosa, ya. Dan di hatinya juga takut kepada Allah karena ini dosa. Nah, kelak orang seperti ini oleh Allah akan ditempatkan di tempat yang sejuk, dingin, walaupun orang lain kepanasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti yang terjadi pada Al-Karim Ibnul Karim, yaitu Nabi Yusuf. Al-Karim yang mulia, Ibnul Karim putranya orang mulia, yaitu Nabi Ishak. Ibnul Karim cucunya orang mulia, yaitu Nabi Yakub. Ibnul Karim cicitnya orang mulia, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Yusuf itu dirayu oleh Siti Zulaikha, seorang perempuan, ya, yang menguasai, karena dia istrinya Perdana Menteri, masih muda, ya. Suaminya ini sudah tua dan kata para ulama impoten, ya. Impoten itu apa? Walaupun laki-laki
tetapi tidak bisa menggawili istri ya. Dan ketika itu Nabi Yusuf seorang sangat tampan, ganteng ya. Sehingga apa? Tidak kuat merayu Nabi Yusuf. Dan itu berkumpul satu rumah ya. Jadi satu rumah, katanya orang Jawa, trisno jalaran kulino ya, karena sering bertemu, akhirnya tumbuhlah suburlah rasa cinta kepada Nabi Yusuf. Sampai lupa malu. Satu ketika Nabi Yusuf ini dijebak ke kamarnya, pura-pura ada perlu ya. Sub, tolong Sub, ini mungkin paku lepas di kamar, tolong pakukan ya. Setelah Nabi Yusuf masuk, ternyata pintu ini ditutup. Pintu depan, pintu ruangan dan yang dalam lagi ditutup. Kata para ulama, 7 pintu dikunci berduaan. Setelah itu Nabi Yusuf dirayu, Sub, kamu kan pemuda Sub, masa gak ada rasa cinta kepada seorang wanita? Ya namanya laki-laki Bu, ada lah Bu. Ayo Sub, kalau gitu maksud aku kurang cantik gimana Sub? Oh ya Allah Bu, jangan, ini dosa Bu. Saya senang ke wanita, tapi kalau nanti sudah menikah ya, ini kan kita belum menikah, haram ini, gak boleh Bu, larangan. Ma'adallah, aku mohon perlindungan kepada Allah. Sub, oh pokoknya kamu harus mau, pegang tanganku. Akhirnya Nabi Yusuf lari ya. Nabi Yusuf lari, dikejar. Pintu ini terbuka sendiri. Setelah sampai ke pintu terakhir, suaminya pas datang ya. Kata para ulama, suaminya ini biasanya datang sore. Ketika itu ada sesuatu yang lupa di rumah ya. Biasanya pulang sore, kata Sulaikha, aman, bojoku sik suwe ya. Namanya ini oleh Allah sudah mau dibuka. Suaminya ini apa, kalau umpama orang sekarang tasnya tertinggal ya, atau HP-nya tertinggal. Akhirnya Kitfir Al-Aziz, suaminya ini pulang, kepergok Nabi Yusuf sedang dikejar oleh Siti Sulaikha. Nah inilah kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang menyenangkan ya. Hanya orang-orang cerdas, hanya orang-orang pintar, hanya orang-orang takut kepada Allah yang sadar bahwa enak itu juga ujian ya. Kalau kita ini kan apa? Ujian itu sakit, ujian itu miskin, ujian itu lemah. Tapi sebenarnya ya, sehat, kaya, cantik, tampan, itu semua ujian. Dan ujian yang paling berat ya, ujian dengan sesuatu yang tidak enak dan sesuatu yang enak, itu lebih berat yang enak. Karena apa? Banyak orang tidak sadar kalau sesuatu yang enak itu ujian. Itu semut ya. Semut itu mati di dalam gula apa di dalam bubuk kopi yang banyak? Di dalam gula ya. Semut itu banyak terpancing ke dalam gula ya, ke air teh, akhirnya mati ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka jangan rakus kepada harta ya. Jangan, keinginan kita jangan jadi orang kaya. Karena dunia itu kata Allah kama in anzalna, seperti air. Air itu kalau sedikit manfaat, 1 gelas untuk minum, 1 timba untuk mandi. Tapi kalau besar banjir ya. Semut itu menemukan apa? Menemukan madu sedikit, dia bisa minum, manfaat. Tapi dia tidak puas, akhirnya masuk ke madu yang besar, yang banyak. Akhirnya terjebak di madu, tidak bisa keluar, matilah yang di dalam madu. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Rizal ya, atau Rinaldi, sebelumnya itu oleh saudara tirinya apa? Dilemparkan ke sumur, kemudian dijual dengan harga murah seperti budak, padahal bukan budak, oleh saudaranya dijual. Setelah itu diambil orang kaya, dan di dalam rumahnya itu ada perempuan cantik yang naksir kamu. Gimana kira-kira Zal? Katanya Rizal, wah rizki anak soleh ya.
Jadi saya dilempar ke sumur sabar, saya dijual dengan harga murah sabar. Nah sekarang saya dapat rezeki wanita cantik, kan seperti itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Nabi Yusuf sadar, ini ujian lebih besar daripada ujian saya ketika dilempar ke dalam sumur. Ini ujian yang mengenakkan. Bahaya saya kalau telengah ya. Maka Nabi Yusuf itu karena sabarnya, walaupun digoda Zulaikha tidak mau, akhirnya setelah Nabi Yusuf dewasa, sudah jadi Perdana Menteri, Nabi Yusuf ini oleh Allah diberikan rasa cinta kepada Zulaikha. Waktu itu Zulaikha sudah sepuh, sudah tua, tapi oleh Allah dikembalikan lagi muda. Yang pada akhirnya apa? Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini perlu untuk anak-anak yang masih muda ya. Kalau masih tunangan ya, kalau masih tunangan jangan berkumpul berduaan, bahaya ya. Kadang-kadang dibantu orang tuanya. Kalau sudah tunangan dibolehkan anaknya dibawa tunangannya. Bahkan nginep di calon mertuanya jangan. Kalau belum menikah itu kalau sampai terjadi hubungan intim itu berzina, dosa besar ya. Jadi kalau masih tunangan jangan ya. Ya kalau hanya bertemu tidak apa-apa. Nah kalau ingin dibawa pulang ya nikah dulu, akad dulu lah ya. Walaupun resepsinya nanti nunggu 1 bulan 2 bulan, itu yang lebih aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alan rijal minan nisa. Kata Rasulullah, aku tidak meninggalkan ujian yang lebih berat untuk para lelaki daripada wanita ya. Banyak laki-laki itu jatuh di bawah tangan wanita. Jabatannya tinggi, kaya raya, jatuhnya dengan wanita ya. Dulu itu ada kisah pejabat ya. Kisah pejabat waktu belum menjabat, belum kaya dia biasa. Setelah punya jabatan akhirnya selingkuh ya. Ya entah nikah siri apa enggak. Nah akhirnya istri mudanya ini mengeruk hartanya, selalu minta harta. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia sudah enggak kuat ke istri mudanya ya. Mau tidak dikasih uang akan memviralkan hubungannya dengan dia. Akhirnya terus ngasih uang, terus dikeruk uangnya ya, diperas ya, diperas. Akhirnya sudah nggak kuat, nyuruh orang membunuh ya, dibunuh di hotel. Nah, waktu ada acara istrinya di hotel itu dibunuh. Nah namanya ini kejahatan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya terjatuh juga. Akhirnya ketemu ada CCTV, ketangkep pembunuhnya, ternyata disuruh suaminya ya, suami yang siri ini ya, akhirnya ketangkap masuk penjara ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini perlu anak-anak, kalau untuk masalah perempuan jangan husnudzon kepada kita. Husnudzon itu kepada orang lain. Misalnya ada orang laki-laki berduaan, tapi orang lain husnudzon saja, wah itu mungkin saudaranya. Tapi kalau untuk diri sendiri, jangan sampai husnudzon ya. Kalau saya kuat, saya ini anak pondok, jangan. Atau saya ini kiai, atau saya ini ustadz, gak akan tergoda wanita, jangan. Ya. Bersis itu kurang apa? Jatuhnya dengan seorang wanita. Beribadah 180 tahun. Dan santrinya saking luar biasa. Santrinya ini 40.000 bisa terbang. Jatuh oleh iblis dijebak dengan wanita. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun perempuan jelek ya, kalau tadi kan cantik, godaan. Umpama perempuan jelek, enggak ini jelek saya nggak apa-apa, berduaan jangan ya. Kenapa? Setan itu tajam. Maka Rasulullah pesan, janganlah la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Jangan sampai kita itu berdoa dengan seorang perempuan bukan mahram. Nanti akhirnya bisa terjadi ya. Maka orang yang dirayu seorang wanita cantik ya, dan dia itu takut kepada Allah, karena di akhirat akan menjadi kelompok di antara 7 kelompok yang walaupun orang lain panas itu akan merasa nyaman ya, merasa dingin di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu mawas ya, selalu teliti bahwa yang tidak enak itu ujian, yang enak juga ujian. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang lulus menghadapi dua ujian ya, baik ujian yang mengenakkan atau ujian yang tidak mengenakkan. Okay? Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا أمير الناجي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم